Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Oke, hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya yang semakin hari semakin seru juga untuk kita simak semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 406-410. Xiao Jing sangat marah hingga wajahnya memerah. Pada saat ini, Wang Tianyu keluar untuk menghaluskan semuanya. Oke, berikan aku kulit jerukmu, aku akan membuangnya nanti. Xiao Jing dengan marah melemparkan kulit jeruk itu ke Wang Tianyu, dan jatuh langsung ke Wang Nasi Tianyu. Xiao Jing bahkan tidak meminta maaf. Wang Tianyu tidak peduli. Masih dengan senyum di wajahnya, dia mengambil kulit jeruk dan menyisihkannya. Lihat dia, Ye Chong. Kamu benar-benar harus belajar dari Wang Tianyu. Kata Lu Yang, itu benar, aku sama sekali tidak tahu aturannya. Xiao Jing memelototi Ye Chong dan berkata dengan marah. Sedang berbicara, Liu Cheng berjalan dari samping. Dia sudah selesai memasak, dan duduk di samping Xiao Jing sambil tersenyum. Sayangku, ada apa? Xiao Jing melirik mulutnya dan memasang wajah tersenyum. Sayangku, mengapa kamu datang ke sini? Bukankah ini aku tertunda oleh sesuatu? Kata Liu Cheng sambil tersenyum. Aku tahu kamu sibuk, tapi kamu harus menjaga kesehatanmu. Kamu masih sangat muda dan kamu sudah menjadi pemimpin tingkat menengah di perusahaan. Kamu masih memiliki banyak masa depan di masa depan. Kesehatanmu adalah hal yang paling penting. Xiao Jing berkata dengan sedikit bangga. Lebih untuk Cheng Han dan Lu Yang. Liu Cheng tersenyum dan berkata, mengerti, terima kasih atas perhatian Anda. Lu Yang memasukkan sebutir telur ke mulutnya dengan jijik. Pada saat ini, Xiao Jing berkata dengan cara yang aneh, rekan baru kami sama sekali tidak memiliki semangat membantu rekan kerja. Memintanya untuk membantu melempar kulit jeruk, sikap itu seolah-olah seseorang berutang 5 juta padanya. Ye Chong dan berkata, benarkah? Jangan khawatir sayang, denganku, dia akan segera mengerti apa aturannya. Cut, itu hanya udik dari pedesaan yang ditugaskan ke grup kami. Entah apa yang dipikirkan menteri, grup kami memiliki kinerja terbaik. Setelah Liu Cheng datang, Xiao Jing merasa seolah-olah dia memiliki pendukung, dan dia mempermalukan Ye Chong dengan tidak hati-hati. Ye Chong bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya, dan hanya menganggapnya sebagai ayam yang berkicau. Melihat bahwa Ye Chong memeliharanya diam, Xiao Jing merasa bingung. Dia diam-diam bertukar pandang dengan Lu Yang. Lu Yang mengerti, dan bertanya pada Ye Chong, ngomong-ngomong, Ye Chong, kamu lulus dari sekolah mana? Ye Chong menjawab, saya tidak kuliah, saya pergi ke militer setelah lulus dari sekolah menengah. Ternyata aku tidak pernah kuliah. Pantas saja, aku sangat cuek. Xiao Jing mendengus, keluarga kami, Liu Cheng, lulus dari universitas bergengsi. Kalau tidak mungkin dia menjadi pemimpin tingkat menengah perusahaan di usia yang begitu muda, bukan? Lu Yang terus bertanya, Ye Chong, di mana kamu membeli rumah itu? Tidak ada rumah, kata Ye Chong. Ini juga benar. Dia tidak membeli rumah di Luzhu, tentu saja. Rumah yang diberikan Zhu Jiayin kepadanya tidak dianggap sebagai pembelian. Xiao Jing mencibir. Itu tidak baik. Bagaimana mungkin seorang pria tidak memilikinya, sebuah rumah? Sangat malang. Wanita mana yang akan mengikutimu? Seperti keluarga kami, Liu Cheng berencana membeli rumah ketiga sekarang, dan pinjaman untuk 2 rumah sebelumnya juga sudah lunas, bukan? Itu dia, Lu Yang berkata, keluarga kami sekarang memiliki 2 villa di Luzhu. Seorang pria hanya dapat dianggap sebagai pria sejati jika dia memiliki sebuah rumah. Kali ini giliran Xiao Jing yang bertanya, Ye Chong, apa merek mobilmu? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya mobil di Luzhu. Hehe, jika tidak ada mobil, tidak ada mobil. Aku masih tidak punya mobil di Luzhu. Apa maksudmu? Di mana kamu punya mobil? Xiao Jing tertawa.
Liu Cheng berkata di samping, sayang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya pikir Ye Chong pasti punya traktor di kampung halamannya. Bukankah itu juga mobil? Haha. BMW yang saya kendarai sekarang sedikit terlalu tua. Lu Yangyang dan Xiao Jing bernyanyi bersama, sepertinya menganggap mempermalukan Ye Chong sebagai kesenangan. Karena saat mempermalukan Ye Chong, mereka bisa pamer. Saat ini, semua orang hampir selesai makan. Xiao Jing melemparkan piringnya ke Liu Cheng. Kemudian, dia mengedipkan mata pada Liu Cheng, dan menatap Ye Chong dengan tenang. Liu Cheng mengerti, tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, Ye Chong, kamu mengambil semua piring dari kelompok kami. Mengapa kamu ingin aku mengambilnya? Mengapa? Karena kamu adalah pendatang baru? Ini aturannya dari kelompok kita, apa? Mengerti? Punya pendapat, kata Liu Cheng. Xiao Jing mencibir ke samping. Baru saja dia meminta Ye Chong untuk melempar kulit jeruk. Ye Chong tidak menyukainya. Tapi sekarang pengawas telah berbicara secara langsung. Saya tidak percaya Ye Chong berani tidak setuju. Tanpa diduga, Ye Chong benar-benar tidak peduli dengan Liu Cheng. Dia berkata, aku belum pernah mendengar aturan ini. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk menyajikan hidangan untukmu. Ye Chong berdiri, berjalan ke wastafel. Dengan piringnya, letakkan piringnya, dan tinggalkan sendiri. Liu Cheng menatap punggung Ye Chong dengan marah, merasa sangat kesal. Xiao Jing berkata, Liu Cheng, apakah kamu melihatnya, anak ini sangat pandai berpura-pura, kita harus menemukan waktu untuk membersihkannya, Liu Cheng berkata, jangan khawatir, masalah, mengatakan dengan itu. Liu Cheng melemparkan piring di depan Wang Tianyu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan pergi dengan Xiao Jing di pelukannya. Wang Tianyu merasa Ye Chong sangat tampan sekarang, dan dia juga ingin mengikuti penampilan Ye Chong dan melawan Liu Cheng. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menjadi pengecut, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Liu Cheng melempar piring ke depannya, tidak berani mengatakan apapun. Setelah semua orang selesai makan, mereka kembali ke kantor dan tiba-tiba mencium aroma mawar di kantor. Di pintu masuk, 1000 mawar membentuk-bentuk hati. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat Yang Yufan berjalan dari belakang, sepertinya dia berpakaian khusus. Xiao Han, selamat ulang tahun, ini mawar yang kusiapkan khusus untukmu. Dia menunjuk mawar berbentuk hati di tanah dan berkata, Xiao Jing, Lu Yangyang dan yang lainnya segera mulai mencemooh. Yo, tidak heran ketua tim yang tidak pergi makan. Jadi dia ada di sini untuk bersiap. Benar, ketua tim yang, kamu sangat peduli. Yang Yufan tertawa kecil, lama. Dari informasi karyawan, dia mengetahui bahwa hari ulang tahun Cheng Han adalah hari ini. Tapi Cheng Han sedikit malu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia sama sekali tidak ingin mengambil mawar Yang Yufan. Dia berkata, maaf, saya merayakan ulang tahun bulan, tetapi ulang tahun matahari. Yang Yufan berkata sambil tersenyum, anak perempuan memiliki hak istimewa, mereka dapat memiliki 2 hari ulang tahun. Xiao Jing juga berkata di sampingnya, itu benar, Xiao Han, kamu bisa menerima keinginan ketua tim Yang. Nyatanya, Xiao Jing berharap Yang Yufan bisa menyusul Cheng Han. Karena Cheng Han adalah dewi perusahaan, dia jauh lebih cantik dari Xiao Jing. Xiao Jing sudah lama sangat cemburu. Jika Cheng Han mengikuti Yang Yufan, maka pacar Cheng Han akan lebih buruk dari pacarnya sendiri, ini akan membuat hati Xiao Jing sangat seimbang. Lu Yangyang juga berkata, Xiao Han, aku sangat tersentuh. Xiao Han, kamu harus menerima pesananku, kata Liu Cheng sambil tersenyum. Saat Cheng Han sedang mengendarai seekor harimau, Ye Chong tiba-tiba masuk dari pintu. Dia ceroboh, seolah-olah dia tidak melihat bunga berbentuk hati di tanah, dia menginjaknya. Ye Chong, kamu buta, Yang Yufan memarahi. Ye Chong menginjak-injak mawar yang dia persiapkan dengan hati-hati.
Cheng Han sedikit berterima kasih kepada Ye Chong di dalam hatinya. Ye Chong tercengang, "Oh, aku benar-benar tidak melihat siapa yang menaruh sampah di pintu." Yang Yufan memandang Ye Chong dengan kejam, seolah dia bisa meledak kapan saja. Liu Cheng menepuk pundak Yang Yufan, "Lupakan saja, Xiao Han telah menerima keinginanmu." Yang Yufan mendengus, dan terus berkata kepada Cheng Han, "Xiao Han, aku akan mengadakan pertunjukan untukmu malam ini. Bagaimana kalau pergi ke pesta ulang tahun dan bersenang-senang bersama?" Cheng Han menolak dan berkata, "Lupakan saja, Xiao." Jing buru-buru berkata, "Bagaimana aku bisa melupakannya? Ini adalah keinginan ketua tim Yang, dan kita belum aku sudah lama tidak keluar untuk bermain. Saatnya berkumpul." Setelah bermain, "Ya, Xiao Han, kamu tidak akan merusak minat kami," kata Lu Yang. Cheng Han masih ragu-ragu. Lu Yang menarik Cheng Han dan berkata, "Kenapa kamu ragu? Aku setuju untuk Xiao Han, ayo bersenang-senang malam ini." Yang Yufan tertawa, itu dia, Yang, jangan lupa menelepon pacarmu kapan waktunya datang." Lu Yang mengangguk, "Kalau begitu aku akan menelepon sekarang, ayo buat kesepakatan seperti ini." Cheng Han tidak punya pilihan selain menyetujui perilaku mereka. Yang Yufan sangat gembira, dia tidak menyangka hari ini berjalan begitu lancar. Jika dia berhasil di malam hari, dia akan bisa membawa Cheng Han ke tempat tidur. Memikirkannya saja membuatnya sedikit bersemangat. Ketika semua orang berbicara, mereka sama sekali mengabaikan Wang Tianyu dan Ye Chong. Pada sore hari, meskipun Yang Yufan linglung, dia masih secara acak memeriksa materi yang telah disortir oleh Ye Chong, dan dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Dia awalnya ingin menemukan beberapa kesalahan, dan kemudian berurusan dengan Ye Chong. Tetapi Ye Chong tidak melakukan kesalahan yang terlalu luar biasa. Menjelang pukul 4.30 sore, Yang Yufan menemukan banyak bahan untuk Ye Chong, dan berkata, "Ye Chong, kamu harus memilah bahan-bahan ini sebelum pulang kerja. Ada lebih banyak bahan daripada di pagi hari, dan sekarang ini hanya setengah jam sebelum akhir pekerjaan. Ini jelas mempersulit Ye Chong." Wang Tianyu membuka mulutnya dengan marah, tetapi dia tidak berani berbicara. "Saya melihat senyum puas di wajah Yang Yufan. Ye Chong, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu bisa mengundurkan diri besok." Setelah mengatakan itu, Yang Yufan berbalik dan pergi. Wang Tianyu berkata di telinga Ye Chong dengan marah, "Yang Yufan ini hanya ingin kamu bekerja lembur, dia terlalu banyak." Ye Chong tidak peduli, membuka mata Dewa Naga, dan sementara Wang Tianyu masih mengeluh, dia sudah mengirimkan informasi selesai. Pada pukul 5 sore, Xiao Jing adalah orang pertama yang berdiri, "Kawan-kawan, pulang kerja, kami sedang mengerjakan pesta ulang tahun." Lu Yang mengikuti dan bersorak, Cheng Han sebenarnya tidak ingin pergi, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan rekan-rekannya ini. Liu Cheng dan Yang Yufan juga berjalan sambil tersenyum. Yang Yufan berkata, "Ayo pergi, Xiao Han, kamu ambil mobilku, dan kita berdua akan pergi ke sana bersama." Awalnya Cheng Han ingin menolak, tetapi Xiao Jing datang untuk membantunya lagi. "Iya, kami punya 3 mobil, mari kita bagi sama rata. Anda mengambil mobil ketua tim Yang, Liu Cheng dan saya, dan Yang mengemudi ke sana sendirian. Itu cara terbaik." Cheng Han tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Yang Yufan mengirimkan alamatnya ke ponsel semua orang. Setiap orang melihat, klub malam musim semi, kamar 503. Aku pergi. Ternyata klub malam musim semi. Ketua tim yang telah menghabiskan banyak uang kali ini. Xiao Jing berkata dengan heran. Klub malam musim semi adalah salah satu tempat hiburan berskala besar terbesar di Luzhu, dan konsumsinya sangat mahal. Sebuah kamar pribadi berharga hampir 10.000 yuan per malam. Dimanapun, merayakan ulang tahun Xiao Han, tidak peduli seberapa mahal itu sepadan. Kata Yang Yufan, sungguh menyakitkan baginya untuk memesan tempat seperti itu.
tetapi untuk tampil di depan Cheng Han, dia mengertakkan gigi dan membayar deposit. Saat berbicara, Yang Yufan menatap Ye Chong dengan sengaja atau tidak sengaja. Beberapa orang tidak bisa pergi ke tempat yang begitu mewah dalam hidup mereka. Lu Yang menutup mulutnya dan tersenyum, itu benar. Kemudian, Yang Yufan bertanya kepada Ye Chong, "Ye Chong, pekerjaanmu belum selesai, benar? Kalau begitu aku minta maaf, jangan pergi ke perjamuan malam ini, kamu harus ingat untuk menyelesaikan pekerjaan." Tanpa diduga, Ye Chong berdiri sambil tersenyum, dan berkata, "Aku sudah selesai, tepat pada waktunya untuk pergi ke perjamuan." Yang Yufan tertegun, "Apa, kamu menyelesaikannya? Sangat cepat Ketua Tim Yang, kamu tampak terkejut. Kamu memberiku waktu setengah jam. Bukankah seharusnya aku menyelesaikannya dalam waktu setengah jam, Ye?" Chong tanya. Yang Yufan bisu lagi, mulutnya terdiam. Sebenarnya, Ye Chong tidak tertarik dengan pesta ulang tahun, tapi melalui pesta makan malam, dia bisa belajar lebih banyak tentang kelompok orang ini, yang akan membantunya mengetahui siapa pengkhianatnya, jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Yang Yufan tidak punya waktu untuk memperhatikan Ye Chong sekarang. Yang terpenting sekarang adalah perjamuan di malam hari, dia harus bersikap baik, kita harus mendapatkan Cheng Han. Memikirkan hal ini, dia mendengus, "Oke, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu." Xiao Jing berkata sambil tersenyum, "Ye Chong, mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih kepada Ketua Tim Yang? Jika bukan karena Ketua Tim Yang, hidupmu, aku bahkan tidak bisa pergi ke tempat yang begitu mewah." Yang Yufan mencibir, "Kalau begitu ayo pergi dulu." Setelah berbicara, dia mengundang Cheng Han, dan keduanya pergi lebih dulu. Xiao Jing meraih lengan Liu Cheng dan berkata, "Sayang, ayo pergi juga." Liu Cheng mengangguk dan mengikuti Xiao Jing keluar dari kantor. Di kantor, hanya Lu Yang, Wang Tianyu dan Ye Chong yang tersisa. Lu Yang melirik Wang Tianyu, dan bertanya, "Maukah kamu mengambil mobilku?" Wang Tianyu berkata, "Oke, lalu kita bertiga akan pergi ke sana bersama-sama." Lu Yang memutar matanya, "Aku hanya ingin membawamu sendiri. Mobil saya baru saja menjalani perawatan, dan bagian dalamnya baru saja dibersihkan," katanya sambil menatap Ye Chong dengan pandangan menghina. Wang Tianyu sedikit malu. Ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu pergi ke sana dulu, aku punya cara sendiri." "Benarkah?" tanya Wang Tianyu. Ye Chong mengangguk. Lu Yang berkata dengan marah, "Haruskah kita pergi?" "Jika tidak, aku akan pergi," Wang Tianyu berkata kepada Ye Chong. "Kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya, jadi jangan terlambat." Setelah itu, Wang Tianyu mengikuti Lu Yang pergi. Ye Chong adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Dia menelepon Lin Tianqi. Lin Tianqi tidak senang ketika mendengar ini. "Apa? Bajingan ini? Mereka memperlakukanmu seperti ini? Aku akan memarahi mereka sekarang." Ye Chong berkata, "Aku di sini untuk menjadi agen rahasia. Jadi aku tidak bisa beritahu mereka identitas saya." Baru kemudian Lin Tianqi menjadi tenang, dan kemudian memberi Ye Chong Porsche yang baru dibelinya. Ye Chong mengikuti instruksi dari alamat tersebut dan datang jauh-jauh ke klub malam musim semi. Kamar 503, klub malam musim semi. Ini tas super mewah, dan ada 2 meja kopi marmer hitam di dalam ruangan. Ada piring buah, meja putar, cangkir warna, del di atas meja kopi, dan kue buah yang sangat indah diletakkan di tengahnya. Ada beberapa boneka di sofa, dan sebuah spanduk tergambar di atas layar lebar, "Selamat ulang tahun untuk Cheng Han." Semua ini dirancang dengan cermat oleh Yang Yufan. Ketika dia membawa Cheng Han ke kamar pribadi, Cheng Han terkejut, dia tidak menyangka dekorasi di sini begitu indah. Di kakinya, ada kelopak mawar yang tak terhitung jumlahnya. Cheng Han berkata, "Ketua Tim Yang, terima kasih banyak, tapi ini terlalu mahal." Yang Yufan berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa,
selama kamu menyukai Xiao Han. Ginjal kecil ini? Oh tidak, uang kecil ini bukan apa-apa. Cheng Han secara alami tahu apa yang dimaksud Yang Yufan. Dia berkata kepada Yang Yufan, ketua tim Yang, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi untuk Anda. Sebelum Cheng Han selesai berbicara, Yang Yufan segera menghentikannya. Xiao Han, jangan katakan hal-hal ini sekarang. Dia tahu bahwa Cheng Han akan menolak kata-katanya sendiri jika dia melanjutkan. Bagaimana dia bisa membiarkan kata-kata ini keluar? Dia sangat yakin bahwa dia pasti akan memindahkan Cheng Han malam ini. Selama dia bekerja cukup keras, dia dapat mengubah pikiran Cheng Han. Ketika Cheng Han ingin mengatakan sesuatu lagi, Xiao Jing, Liu Cheng, Lu Yangyang, dan Wang Tianyu juga masuk. Wow, pemimpin Yang, kamu terlalu romantis, seru Xiao Jing. Xiao Han, jika aku jadi kamu, aku ingin menikah dengan ketua tim Yang. Kata Lu Yangyang sambil tersenyum. Yang Yufan bertanya, ngomong-ngomong, Yang, kapan pacarmu datang? Oh, Taixing masih ada yang harus dilakukan. Katanya mari kita mulai dulu. Jangan menunggunya, dia akan datang sendiri nanti. Oke, kalau begitu. Jangan tunggu semuanya, ayo mulai sekarang, kata Yang Yufan. Tapi Ye Chong belum datang, kata Wang Tianyu. Yang Yufan memarahi, apakah kamu sakit? Apakah kamu ingin kami menunggunya? Benar, dia butuh 1 jam untuk datang dengan taksi. Kata Xiao Jing, dia mungkin enggan naik taksi. Jika dia ingin naik bus, itu akan memakan waktu 2 jam. Saat dia datang, kita sudah selesai. Lu Yangyang tertawa, sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong masuk. Wang Tianyu segera menyapanya, Ye Chong, kamu di sini. Lu Yangyang bertanya, bagaimana kamu datang begitu cepat? Ye Chong berkata, mengemudi. Apakah kamu tidak punya mobil? Lu Yangyang bertanya, temanku baru saja memberiku mobil. Hehe, teman macam apa yang memberimu mobil? Kamu sangat pandai menyombongkan diri. Liu Cheng mencibir, itu benar, kamu sangat miskin, bagaimana kamu bisa memiliki teman yang begitu murah hati? Lucu sekali, Xiao Jing tertawa. Yang Yufan mendengus. Dia tidak bisa membiarkan Ye Chong merusak suasana hari ini. Dia berkata kepada semua orang, ayo mulai. Setelah itu, semua orang dengan gembira merayakan ulang tahun Cheng Han, menyalakan lilin, membuat harapan, dan makan kue. Sambil membuat keributan, seorang pria berusia 30-an masuk dari luar. Taixing, kamu akhirnya di sini, Lu Yangyang segera naik dan merangkul lengan pria itu. Dia adalah pacar Lu Yangyang, Chen Taixing. Chen Taixing tersenyum dan berkata, haha, maaf, saya terlambat, hari ini saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 gelas. Kemudian dia mengambil gelas anggur dan meminum 3 gelas sekaligus. Liu Cheng, Yang Yufan dan yang lainnya langsung bertepuk tangan. Kakak Taixing, kamu luar biasa. Liu Cheng tersanjung. Xiao Jing juga datang, jadi kamu adalah pacar Lu Yangyang. Tidak heran Yang terus menyebutmu di depanku. Mereka semua tahu bahwa Chen Taixing memiliki latar belakang, jadi bahkan Liu Cheng harus jujur di depannya. Jelas Chen Taixing menikmati perasaan tersanjung oleh semua orang. Namun, dia menemukan bahwa Ye Chong dan Wang Tianyu yang duduk di sudut tidak datang untuk menyanjungnya. Ini membuatnya sedikit tidak bahagia. Yang Yufan melihat ketidakpuasan Chen Taixing terhadap Ye Chong, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Dia memperkenalkan kepada Chen Taixing, keduanya adalah rekan, yang bernama Ye Chong baru di sini hari ini. Chen Taixing tersenyum dan berkata, jadi dia baru di sini? Tidak heran dia begitu nakal. Orang baru itu, bantu aku pergi ke supermarket di seberang untuk membeli rokok. Dia melemparkan uang itu ke depan Ye Chong. Ye Chong mengabaikannya, meneguk air dari cangkir di depannya. Brengsek, apa kamu tuli? Chen Taixing memarahi dengan dingin. Aku ingin membelinya sendiri, kata Ye Chong dengan tenang. Liu Cheng berjalan mendekat dan berkata,
Ye Chong, mengapa kamu begitu cuek? Kakak Daxing memintamu untuk membeli rokok, begitulah aku sangat memikirkanmu. Tuan Ye tersenyum dan berkata, aku tidak perlu dia berpikir sangat dari Anda. Saya pikir Anda benar-benar ingin pergi, mengapa Anda tidak pergi? Jika Anda dipandang rendah oleh saudara Taixing, Anda pasti sangat bahagia. Liu Cheng tiba-tiba tersipu. Dia menunjuk Ye Chong dan mengutuk, Ye Chong, kamu tidak tahu aturan apapun, apakah kamu mencoba membuat masalah? Chen Taixing mencibir, Yang, jika bukan demi dia menjadi rekanmu, aku benar-benar ingin apa-apaan ini, tampar wajahnya. Lu Yang berkata, pendatang baru itu bodoh, kamu tidak perlu memberiku wajah. Chen Taixing mencibir, benarkah? Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat tegang. Cheng Han menatap Ye Chong, dan kemudian pada yang lain, tidak ingin membuat hal-hal besar. Dia berkata, ya, jika kamu tidak punya rokok, jangan merokok, oke. Aku benar-benar tidak suka bau rokok. Yang Yufan mengambil kesempatan untuk mengatakan, ya, bintang ulang tahun kecil kita telah berbicara, lupakan saja. Saudara Taixing beri aku wajah, oke. Chen Taixing mendengus, dan semua orang menyerah dan terus merayakan ulang tahun Cheng Han. Yang Yufan mengeluarkan hadiah ulang tahun yang dibelinya untuk Cheng Han, sebuah kalung emas yang berharga. Xiao Han, hadiah kecil, semoga selamat ulang tahun. Cheng Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ketua tim Yang, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Xiao Jing berkata sambil tersenyum, Xiao Han, apa yang tidak bisa aku terima? Ini ketua tim kebaikan Yang, Liu Cheng berkata, benar, Xiao Han, terima saja. Cheng Han menggelengkan kepalanya. Yang Yufan langsung mengambil kalung itu dan berkata, Xiao Han, tidak apa-apa, aku akan memakaikannya untukmu. Kupikir kamu akan terlihat cantik memakainya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menggantungkan kalung itu di leher Cheng Han. Cheng Han tidak menyangka Yang Yufan akan berani melakukan ini. Dia dengan cepat menghindari. Aku berkata, aku tidak menginginkannya, Han. Ada sedikit kekesalan di wajahnya. Pada saat ini, Liu Cheng menepuk Yang Yufan dan berkata dengan suara rendah, jangan terburu-buru, jangan khawatir. Yang Yufan menyerah begitu saja. Kemudian, semua orang mengeluarkan hadiah yang telah mereka siapkan. Liu Cheng dan Xiao Jing memberikan satu set kosmetik, dan Lu Yang memberikan gaun yang indah. Bahkan Wang Tianyu menyiapkan hadiah, yaitu liontin kelinci kecil yang sangat lucu. Di seluruh ruangan, Ye Chong adalah satu-satunya yang tidak memberikan hadiah. Xiao Jing mendengus dan berkata, meskipun hadiah Wang Tianyu tidak terlalu berharga, itu dapat dianggap sebagai representasi hatinya. Melihat beberapa orang, mereka tidak menyiapkan apa-apa dan enggan mengeluarkan uang. Sejujurnya, Ye Chong benar-benar tidak siap. Dia baru saja datang ke sini hari ini, dan dia baru mengetahui bahwa ulang tahun Cheng Han adalah sore hari. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyiapkan hadiah ulang tahun? Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan jimat giok dari sakunya dan memberikannya kepada Cheng Han. Aku baru saja datang ke sini hari ini, jadi aku benar-benar belum menyiapkan apa-apa. Ye Chong tersenyum, kenapa aku tidak memberimu jimat giok ini, dan menyimpannya bersamamu setiap saat? Apa itu? Semuanya melihatnya memegang jimat giok itu. Liu Cheng bertanya dengan geli, apa ini? Mengapa terlihat sangat aneh? Bahan giok itu bagus, tapi pasti tidak berharga jika dipotong seperti ini. Itu mungkin sisa benar, dan apa masa merah di dalamnya? Rasanya sangat aneh, Lu Yang berkomentar. Xiao Jing mencibir, Ye Chong, bukankah kamu membeli ini di warung pinggir jalan seharga 5 yuan? Kamu hanya menganggap ini sebagai hadiah ulang tahun. Ini terlalu buruk. Cheng Han keluar untuk memuluskan semuanya dan berkata, tidak apa-apa, saya pikir itu cukup bagus. Terima kasih, Ye Chong, dan semua orang atas kebaikan Anda. Chen Taixing tidak mengatakan apa-apa,
karena dia merasa benda ini agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Tapi dia yakin, dia pasti melihat benda ini. Xiao Jing dan Lu Yang membenci Ye Chong untuk beberapa saat sebelum menyerah. Kemudian, pesta ulang tahun dilanjutkan. Semua orang mendorong cangkir dan mengganti cangkir, dengan sengaja mengabaikan Ye Chong dan Wang Tianyu. Kedua orang ini tampaknya tidak pada tempatnya dengan seluruh perjamuan, duduk di sudut. Tidak ada yang minum bersama mereka, tidak ada yang berbicara dengan mereka, dan tidak ada yang meminta mereka untuk bernyanyi. Yang Yufan menyanyikan lagu cinta untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia tidak peduli seberapa buruk dia bernyanyi. Dia bernyanyi dengan penuh konsentrasi sambil mengedipkan mata pada Cheng Han, membuat Cheng Han terdiam. Semua orang tidak tahan dengan suara seperti gergaji mesin Yang Yufan. Lu Yang menyarankan, ayo pergi ke aula untuk berdansa. Oke. Ayo pergi sekarang. Semua orang sepertinya mencengkeram sedotan, dan berlari keluar ruangan sebelum mengatakannya untuk kedua kalinya. Hei, kenapa kamu tidak menungguku selesai menyanyikan lagu ini? Yang Yufan mengeluh, membuang mikrofon dan mengikuti. Bahkan Ye Chong diseret oleh Wang Tianyu ke disko di lantai 1. Di disko, musik yang sangat emosional diputar. Gambar naga di sebelah kiri dan gambar pelangi di sebelah kanan. Di lantai dansa, banyak orang menggeliat mengikuti irama musik. Lu Yang dan Xiao Jing dengan bersemangat bergegas masuk dengan pacar mereka. Yang Yufan mengundang Cheng Han, Xiao Han, ayo menari sebentar. Cheng Han menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, aku tidak tahu bagaimana menari, lupakan saja. Yang Yufan sedikit malu, tapi dia harus menyerah. Dia duduk bersama Cheng Han di sofa kosong. Melihat hanya ada mereka berdua, Yang Yufan sengaja mendekati Cheng Han. Melihat penampilan menjengkelkan Yang Yufan, hati Cheng Han tenggelam, dan dia berpikir bahwa dia sebaiknya pergi berdansa dengan Lu Yang dan yang lainnya. Yang Yufan berkata dengan senyum di wajahnya, Xiao Han, kamu tahu maksudku. Tapi aku benar-benar mentraktirmu, pada saat ini, Cheng Han tiba-tiba melihat Ye Chong dan Wang Tianyu turun dari atas. Dia sangat gembira, dan dengan cepat melambai kepada mereka berdua. Ye Chong, Wang Tianyu, kami di sini, datang dan duduk. Mereka tidak banyak berpikir, dan langsung duduk di sekitar Cheng Han. Yang Yufan belum selesai berbicara. Dan pada saat pengakuan kritis, siapa yang mengira Ye Chong akan keluar tiba-tiba? Dia memelototi Ye Chong dan Wang Tianyu dengan kejam dari samping, dan mengutuk dalam hatinya, aku dan Cheng Han hidup di dunia dua orang. Kalian berdua bajingan datang ke sini dan menggunakannya sebagai bola lampu, bodoh sekali. Tianyu sepertinya telah menemukan penampilan Yang Yufan bad. Dia dengan lembut menarik lengan Ye Chong. Ye Chong tidak menganggapnya serius, dan Cheng Han berhasil mendapatkan dua perisai untuk menghindari berduaan dengan Yang Yufan. Dia tidak bisa melepaskan perisai itu. Jadi, dia mengambil gelas anggur sambil tersenyum dan berkata, Ye Chong, kamu baru saja datang ke perusahaan kami, semoga sukses dalam pekerjaanmu di masa depan. Hal ini membuat Yang Yufan sangat marah. Cheng Han tidak pernah memberitahuku hal itu banyak kata. Dia bahkan berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Chong, seorang bajingan. Saat ini, Xiao Jing dan Lu Yang lelah menari, dan mereka berempat datang untuk duduk di meja anggur. Yang Yufan awalnya berencana untuk mengusir Ye Chong dan Wang Tianyu, tetapi orang lain juga datang, jadi dia harus menyerah. Xiao Jing tersentak dan berkata, sudah lama aku tidak menari, hari ini sangat menyegarkan. HMPH, saat aku menari tadi, aku dimanfaatkan oleh kepala botak itu. Lu Yang berkata dengan marah, menunjuk ke arah kepala botak di lantai dansa. Karena ada banyak orang di lantai dansa dan gerakan tariannya besar, benturan dan benturan tidak bisa dihindari. Namun, Lu Yang merasa bahwa kepala botak itu sengaja menyentuh punggungnya. Semakin Lu Yang memikirkannya,
Semakin marah dia meraih tangan Chen Taixing dan berkata, "Sayang, kamu harus melampiaskan amarahmu untukku." Chen Taixing meminum semua anggur di gelas dalam satu tegukan, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menghajarnya sekarang." Kata Xiao Jing, "Itu benar, dan kepala botak itu tidak terlihat seperti orang baik." Kata Liu Cheng, Lu Yang berkata dengan genit, "Aku tidak peduli, aku akan memukulinya." Chen Taixing mencubit wajah Lu Yang, dan berkata, "Baby marah. Lihat, aku akan memukul kepalanya yang besar dan botak, kan sekarang, dia tidak hanya jangan marah, bicara saja padaku sambil tersenyum." Benarkah? Semua orang memandang Chen Taixing dengan rasa ingin tahu. Chen Taixing dengan bangga berkata, "Tunggu dan lihat saja." Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju kepala botak di tengah lantai dansa. Kemudian, Chen Taixing memukul keras kepala botak itu. Dang, dengan kepala botaknya kesakitan, dia buru-buru menutupi kepalanya dan mundur beberapa langkah, lalu berbalik, "Siapa? Siapa yang memukulku? Tantua, ini kamu, Tantua." "Aku tahu dari jauh kepalamu botak," kata Chen Taixing. "Aku akan pergi ke Nima." "Siapa Tantua itu?" Kepala botak itu menendang perut Chen Taixing. Chen Taixing tidak siap, dan langsung diangkat sejauh 3 meter. Lu Yang dan yang lainnya tercengang. "Aku bodoh, saudara Taixing keluar dari permainan," kata Liu Cheng. Chen Taixing mencengkeram perutnya. "Saya bodoh. Anak muda tidak berbicara tentang seni bela diri, dan mereka tidak bermain kartu sesuai rutinitas." Kepala botak itu menggosok kepala botaknya sendiri, dan mengutuk, "Ibu biasa, mengapa menurutmu aku idiot? Aku tahu triknya 10 tahun yang lalu, dan kamu masih bermain." Saat dia berkata, kepala botak itu berkelahi dengan Chen Taixing, bersama. Lu Yang dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Ye Chong tertawa dalam hati. Generasi kedua yang kaya ini melakukan banyak hal terlepas dari konsekuensinya, jadi mereka harus memiliki ingatan yang panjang. Lu Yang berkata kepada Liu Cheng dan yang lainnya, "Kalian akan membantu, pihak lain hanya satu orang. Jadi banyak dari kita yang takut padanya." Liu Cheng berkata, "Tapi berkelahi itu tidak baik." Yang Yufan juga berkata, "Itu benar, kita semua orang beradab, kita tidak bisa bertarung di tempat seperti ini." Keduanya menghindar, dan tak satu pun dari mereka yang berani naik dan menimbulkan masalah. Wang Tianyu bahkan lebih pemalu, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dan Ye Chong bahkan kurang tertarik untuk membantu, dia hanya duduk di sana dan minum sendiri. Pada saat ini, kepala botak dan Chen Taixing sudah berguling bersama, dan banyak orang mengepung mereka dan mencemooh. Lu Yang memarahi, "Kamu bajingan." Xiao Jing tidak senang, dan berkata, Yang, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jika Anda dapat menyebabkan masalah, mengapa Anda tidak bisa berdamai? Anda tidak dapat meminta bantuan kami jika terjadi kesalahan." "Benar, istrimu Kakak Sing sangat kuat, mungkin dia bisa botak sendiri," kata Liu Cheng. Lu Yang tersipu karena marah, dia mengambil sebotol anggur dan bergegas. Kepala botak dan Chen Taixing bertarung di tanah, tetapi kepala botak itu menunggangi tubuh Chen Taixing dan sedikit lebih unggul. Bang, Lu Yang memukul kepala botak itu dengan botol. Aduh, botak dan kesakitan, menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Chen Taixing mengambil kesempatan untuk melawan dan menendang perut kepala botak itu. Aduh, kepala botak itu tidak tahu di mana harus menahannya, dan dia kehilangan kekuatan bertarungnya dalam sekejap. Sekelompok orang di sekitar tertawa. Chen Taixing menendang kepala botak itu dengan keras, sambil memaki, "Brengsek, kamu sok sekali." Kepala botak itu menutupi tubuhnya dan membungkuk menjadi bentuk lobster di tanah. Chen Taixing memukul kepala botak itu dengan keras lagi, dan mengutuk, "Aku memukulmu lagi, bagaimana? Berdiri dan pukul aku." Chen Taixing tersenyum bangga, lalu kembali ke meja anggur dengan Lu Yang dipelukannya. "Sayang,
Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Lu yang sedikit tersenyum. Siapa aku, berani menyentuh ibuku, dia pantas mendapatkannya. Aku pergi, Saudara Taixing, kamu terlalu kuat, kami ingin naik dan membantu, ternyata kamu sama sekali tidak membutuhkan kami. Liu Cheng membungkuk dan berkata. Yang Yufan juga mengangguk dan berkata, iya, kakak Taixing, kamu sangat hebat. Lu yang mendengus, kalian berdua sangat pengecut, beraninya kamu bicara. Liu Cheng dan Yang Yufan sangat malu. Xiao Jing tidak berani mengucapkan kata-kata sarkastik lagi, dan memandang Chen Taixing sambil tersenyum, kakak Taixing, kamu luar biasa. Chen Taixing berkata dengan bangga, ini semua masalah sepele, apa bajingan kecil ini? Liu Cheng mengambil gelas anggur dan berkata, ayo minum untuk penampilan heroik saudara Taixing tadi. Ye Chong dan Wang Tianyu masih duduk di sudut, minum sendiri. Namun, pendapat Ye Chong tentang Lu yang sedikit berubah. Dia tidak menyangka gadis kecil ini begitu berani untuk pacarnya. Sebelum Liu Cheng selesai berbicara, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka. Lebih dari selusin pria kuat masuk dari luar, termasuk kepala botak. Pemimpinnya adalah seorang pria gemuk besar dengan jas dan sepatu kulit, dengan kumis dan cerutu di mulutnya. Saudaraku, bajingan kecil ini, mereka menggertak saya karena jumlah orang, pria botak itu menutupi kepalanya yang berdarah, menunjuk ke Chen Taixing berkata, Liu Cheng, Yang Yufan dan yang lainnya ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Chen Taixing. Kapan mereka melihat pertempuran seperti itu? Pria gemuk besar itu adalah pemilik klub malam. Dia meniup cincin asap, menatap Chen Taixing dengan dingin, dan berkata, nak, kamu cukup gemuk. Kepala botak memberi, saya baru saja menyentuhnya. Ada apa? Apakah ada masalah? Apakah pacar Anda harimau? Tidak bisakah Anda menyentuhnya? Kemudian, kepala botak itu berjalan dan memberi Chen Taixing sebuah tamparan. Retak, sial, apakah kamu berpura-pura lagi? Bukankah kamu lautan? Apakah kamu bermain? Chen Taixing mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Xiao Jing mengeluh kepada Lu yang dari samping. Sudah lama ku bilang, jangan membuat masalah, tidak apa-apa sekarang. Begitu banyak orang tertarik. Apa yang harus aku lakukan? Lu yang tidak tahu harus berbuat. Apa lakukan? Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kepala botak itu mengulurkan tangannya untuk meraih Lu Yang, dan meremas punggungnya dengan keras. Lu Yang berteriak ketakutan. Kepala botak itu mencibir dan berkata, saya telah menyentuhnya lagi, apa yang dapat saya lakukan untuk saya? Chen Taixing membencinya di dalam hatinya. Baru pada saat itulah bos gendut itu memperhatikan gadis-gadis di kamar pribadi. Dia melirik ke arah Xiao Jing dan Lu Yang, dan akhirnya berlama-lama di tubuh Cheng Han selama beberapa detik. Anak-anak ayam ini sangat cantik, bos gendut itu berpikir sendiri. Dia meniup cincin asap lagi, dan berjalan ke sisi Lu Yang. Baldit, bagaimana kamu bisa memperlakukan seorang wanita dengan kasar? Biarkan aku pergi. Si botak segera melepaskan Lu Yang. Bos gemuk memandang Lu Yang sambil tersenyum dan berkata, jangan takut, cantik, kamu terlihat sangat cantik. Jika kamu takut, saudaraku, aku akan merasa kasihan padamu. Saat dia berkata, tangannya yang besar dan gemuk menyentuh wajah Lu Yang. Lu Yang terkejut, dan buru-buru mendorong tangan bos gendut itu. Apa yang kamu lakukan? Tak tahu malu, dia dengan cepat bersembunyi di belakang Chen Taixing. Taixing, lindungi aku, lawan mereka. Chen Taixing tidak berani berbicara. Wajah tua itu memerah. Bos gendut itu mendengus. Brengsek, bajingan kecil, apakah kamu tidak tahu malu? Untuk berbicara, Chen Taixing ketakutan, dan dengan cepat diam-diam memberi isyarat kepada Lu Yang untuk tutup mulut. Ada apa, nak? Apakah kamu ingin menonjol? Bos gendut itu tertawa. Chen Taixing menelan, saudaraku, mengapa kamu tidak memberiku wajah?
Aku akan meminta maaf." Sebelum Chen Taixing selesai berbicara, dia ditampar oleh bos gendut itu. "Brengsek, aku masih harus memberimu wajah. Siapapun kamu, pukul aku sampai mati." Kepala botak itu telah lama menunggu kalimat ini, dan bergegas dengan beberapa adik laki-laki di belakangnya, meninju dan menendang Chen Taixing. Chen Taixing dipukul sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia berteriak, "Aduh, aduh." Dia berbaring di tanah dengan kepala di lengannya, membungkuk seperti lobster, dan memohon belas kasihan, "Berhenti memukul. Berhenti memukul, aku salah. Aduh, berhenti memukul." Bos gendut itu menyuruh kepala botak itu berhenti, dan lalu tertawa ditanya, "Bagaimana, aku naksir pacarmu? Apakah kamu keberatan?" Chen Taixing benar-benar putus asa kali ini. Dia buru-buru berkata, Tidak kakak. Jika kamu menyukai pacarku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mainkan, aku tidak keberatan." Bos gendut dan kepala botak itu tertawa. Lu Yang memandang Chen Taixing dengan tidak percaya. "Kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan?" Chen Taixing memelototi Lu Yang, "Diam. Kamu bajingan, jika bukan karena kamu, bagaimana hal ini bisa terjadi hari ini? Kamu adalah pelacur." Chen Taixing menoleh ke bos gendut dan berkata, "Saudaraku, bukankah kamu hanya seorang wanita? Kamu bisa bermain apapun yang kamu mau. Dan ketika kamu sudah cukup, biarkan saudara laki-lakimu bermain." Semua orang bersenang-senang, semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka Chen Taixing bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Bos gendut itu menggosok tangannya, dan berkata, "Hei, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan, tidak hanya pacarmu, tapi juga semua wanita ini." Mendengar ini, wajah Xiao Jing dan Cheng Han ketakutan, putih. Liu Cheng dan Yang Yufan menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Wang Tianyu juga gemetar ketakutan, dan buru-buru bertanya dengan suara rendah, "Ye Chong, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kamu masih minum di sana?" Xiao Jing buru-buru melangkah maju dan berkata, "Kakak, kamu punya alu yang cukup. Kamu lihat dia jauh lebih cantik dariku, biarkan aku pergi." Bos gendut itu tersenyum dan memegang keras Xiao Jing dengan satu tangan. "Jangan khawatir. Aku akan mencintai kalian bertiga dengan setara." Bersambung.